semuanya, aku Sylvia, seorang mahasiswa teknik kimia who deeply in love in chemistry. So, first of all, aku pengen nanya, kira-kira ada yang pernah dengar soal berita yang ini? Atau mungkin yang ini? Atau yang ini? 3 berita tadi merupakan suatu kasus di mana terjadi pembobolan gembok menggunakan suatu cairan kimia dengan nama cairan setan. Loh, cairan setan? Cairan ini terbuat dari apa sih? Sebenarnya, hingga saat ini, cairan setan yang dikenal oleh masyarakat belum diketahui secara pasti komponen kimia pembentuknya. Namun berdasarkan pendapat beberapa ahli, terdapat 3 senyawa yang disinyalir merupakan pembentuk dari cairan setan. Yang pertama ada asam klorida, asam sulfat, dan juga asam nitrat. 3 senyawa ini termasuk dalam jenis senyawa asam. Loh, senyawa asam? Terus, apakah semua senyawa asam bisa digunakan untuk melelehkan gembok dengan sebegitu mudahnya? Oke, jadi mari kita bahas terlebih dahulu mengenai larutan asam. Larutan asam merupakan larutan yang bersifat asam dengan pH di bawah 7 dan juga memiliki sifat yang korosif. Nah, larutan asam sendiri terbagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama, ada larutan asam lemah. Contohnya ada asam sitrat yang terdapat pada buah-buahan dan juga asam cuka. Nah, asam lemah ini memiliki tingkat reaktivitas yang lebih rendah, teman-teman, di mana pH-nya berkisaran yang mendekati angka 7. Jadi, ya kurang lebih tidak terlalu jauh dari pH netral. Sementara jenis yang kedua yakni asam kuat, suatu larutan yang tergolong dalam larutan asam kuat akan lebih mudah untuk mengkorosi logam. Nah, contoh asam kuat itu apa sih? 3 senyawa yang disinyalir sebagai komponen dari cairan setan merupakan golongan asam kuat, yakni ada asam nitrat, asam sulfat, dan juga asam klorida. Muncul pertanyaan baru lagi nih teman-teman. Kira-kira gimana sih ketiga asam ini ketika bereaksi dengan logam? Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu mengenai asam nitrat. Asam nitrat merupakan senyawa asam kuat dengan rumus molekul HNO3. Ketika bereaksi dengan logam, salah satu contohnya yaitu kuper ataupun tembaga akan membentuk suatu senyawa yakni kuper nitrat. Jadi, lebih gampangnya ketika kuper yang awalnya berwujud solid akan berubah menjadi liquid ataupun cairan yang wujudnya jauh lebih lunak. Terus, asam nitrat ini teman-teman nyatanya tidak bisa meluluhkan semua jenis logam. Terdapat 2 jenis logam yang tidak bisa diluluhkan oleh asam nitrat, yaitu emas, Au, dan juga platinum. Tapi, ketika asam nitrat digabungkan dengan asam klorida dengan perbandingan 3:1, akan terbentuk sebuah larutan dengan nama aqua regia. Aqua regia seringkali digunakan dalam analisis emas, di mana ketika bereaksi dengan emas akan terbentuk suatu senyawa dengan nama hidrogen tetrakloroaurat. Ini merupakan wujud lebih lunak ataupun lebih cair dari emas. Sehingga ketika larutan aqua regia ini bertemu dengan emas, emas tersebut dapat dilarutkan. Sementara untuk senyawa larutan asam sulfat, karena merupakan salah satu larutan asam kuat juga, larutan ini sifatnya sangat korosif terhadap logam. Jadi bisa saja menimbulkan kerusakan yang cukup berat apabila terkontak dengan logam. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan gimana caranya ngelarutin logam dengan menggunakan asam kuat. Tapi video ini jangan digunakan untuk mengulangi kriminalitas yang sama dengan kasus yang sudah saya bahas di awal. Saya berharap video ini bisa digunakan teman-teman terlebih khusus untuk penganalisisan kimia dengan penggunaan aqua regia yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian teman-teman juga perlu ingat bahwa ketiga larutan ini merupakan larutan yang sering digunakan dalam industri, salah satunya dalam pembuatan pupuk. Okay, I think that's all for today. See you on my next chemistry video. Bye-bye.